Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, pelayanan bidang kesehatan. Kedua, perencanaan pembangunan secara makro. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan. Keempat, penanggulangan masalah sosial. Yang termasuk kewenangan pemerintah daerah ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, D, 2 dan 4, atau E, 3 dan 4. Yang termasuk kewenangan pemerintah daerah ya. Bahwa yang namanya kewenangan pemerintahan daerah itu dibagi menjadi 7 macam, diantaranya yaitu adalah yang pertama itu adalah perencanaan dan pengadilan pembangunan. Kedua, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Kelima, penanganan bidang kesehatan. Keenam, penyelenggaraan pendidikan. 7, penanggulangan masalah sosial. Nah, ini adalah kewenangan-kewenangan pemerintah daerah ya. Kita kembali ke soalnya bahwa yang termasuk kewenangan pemerintahan daerah itu ditunjukkan yaitu adalah yang mana, apakah pilihan A, B, C, D, atau pilihan E. Yang tepat yaitu adalah pilihan E ya, 3 dan 4. Berarti jawabannya yaitu adalah pilihan E, 3 dan 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, kita mengenal sebutan sumber keuangan pusat dan pendapatan asli daerah. Yang termasuk pendapatan asli daerah itu diantaranya A, PPh, B, PPN, C, subsidi, D, bea cukai, E, pajak hiburan. Ini yang termasuk pendapatan asli daerah ya, atau PAD. Kita bahas apa yang dimaksud dengan PAD atau pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau disebut dengan PAD merupakan sumber pendapatan yang asli, berasal dari potensi daerah dan dapat digali secara optimal. Sumber PAD itu diantaranya yang pertama adalah hasil pajak daerah, 2, hasil retribusi daerah atau pajak hiburan, yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, keempat lain-lain ya, hasil lain-lain yang berhubungan dengan PAD atau pendapatan asli daerah yang sah. Ini adalah macam-macam sumber pendapatan asli daerah. Kita kembali ke soal bahwa yang termasuk pendapatan asli daerah itu sesuai tadi ya, bahwa yang namanya pendapatan asli daerah itu adalah pajak hiburan. Berarti jawaban yang tepat yaitu adalah E ya. Kita ke soal berikutnya. Pergilah nak, semoga perjuanganmu berhasil. Penggunaan tanda baca yang salah pada kalimat tersebut adalah A, tanda titik karena percakapan, B, tanda petik 2 karena percakapan, C, tanda seru karena pertanyaan, D, tanda seru karena kalimat belum selesai, atau E, tanda titik karena merupakan kalimat berita. Bahwa kita pada kesempatan kali ini untuk soal ini itu lebih condong menanyakan bahwa tentang tanda baca yang digunakan dalam sebuah kalimat ya. Kita akan bahas bahwa yang namanya tanda baca itu berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi sebuah tulisan atau suatu tulisan, dan juga sebuah intonasi serta sebuah jeda yang terdapat diamati atau yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Bahwa yang namanya ragam tanda baca itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu adalah tanda titik, yang kedua tanda koma, sedangkan yang ketiga yaitu adalah tanda seru. Ini adalah macam-macam dari tanda baca. Kita kembali ke soal bahwa pergilah nak, kata pergilah nak, semoga perjuanganmu berhasil. Nah, ini menggunakan penggunaan tanda baca yang salah. Tanda baca yang salah pada kalimat tersebut itu yang mana? Bahwa
tanda baca yang salah itu bahwa adalah tanda titik ya, bahwa tanda titik dalam setelah kata pergilah. Berarti jawaban pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang A. Tanda titik karena percakapan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang pertama, ungkapan biasanya ditemukan dalam sebuah karya sastra. Kedua, ungkapan adalah salah satu bentuk konotasi yang biasa kita temukan dalam karya-karya sastra dewasa ini. Ketiga, ungkapan juga sering digunakan orang zaman dahulu sebagai nasihat atau amanat. Keempat, berbeda dengan peribahasa dan majas, ungkapan atau idiom merupakan sebuah gabungan kata yang menimbulkan makna baru. Kelima, idiom tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur kata yang membentuknya. Urutan kalimat tersebut supaya menjadi paragraf yang padu adalah A. 13542, B. 24513, C. 31425, D. 45213, E. 53241. Nah, ini tadinya yaitu adalah kalimat yang tidak padu dijadikan sebuah kalimat menjadi kalimat padu. Nah, kita akan bahas ya bahwa yang pertama untuk kalimat yang tidak padu ini ditujukan menjadi kalimat padu itu harus diawali dengan nomor 2 ya, yang nomor 2 yaitu adalah ungkapan adalah salah satu bentuk konotasi yang biasa kita temukan dalam karya-karya sastra dewasa ini. Terus setelah nomor 2 yaitu adalah nomor 4, berbeda dengan peribahasa dan majas, ungkapan atau idiom merupakan gabungan kata yang menimbulkan makna baru. Setelah ada kata 2 dan 4, selanjutnya yaitu adalah kata nomor 5, yaitu adalah tentang idiom yang tidak dapat ditafsirkan dengan makna atau unsur kata yang membentuknya. Sedangkan yang pertama yaitu adalah ungkapan biasanya ditemukan dalam sebuah karya sastra. Ada kata 2, 4, 5, 1, sedangkan yang terakhir yaitu adalah nomor 3, yaitu adalah ungkapan juga sering digunakan orang zaman dulu sebagai nasihat atau amanat. Ini adalah bentuk kalimat padu, yaitu nomor 2, 4, 5, 1, dan 3. Nah, kita kembali ke soal ya. Mana yang kalimat yang bentuknya padu tadi, yaitu adalah 2, 4, 5, 1, dan 3. Berarti jawaban yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. 2, 4, 5, 1, dan 3. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan ciri-ciri BUMN berikut ini. Yang pertama, makna usahanya adalah public service. Kedua, pegawainya adalah pegawai perusahaan negara. Ketiga, makna usahanya adalah memupuk keuntungan. Keempat, status hukumnya sebagai badan hukum perdata berbentuk PT. Kelima, pada umumnya bergerak di bidang yang vital atau pada bidang yang penting. Keenam, dibimbing oleh seorang kepala. Berdasarkan ciri-ciri di atas yang merupakan ciri-ciri Persero adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4, atau E. 5 dan 6. Nah, kita harus tahu dulu ya, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu ciri-ciri Persero. Bahwa yang namanya ciri-ciri Persero itu kurang lebihnya ada 12 macam. Yang pertama, pendirian Persero diusulkan oleh menteri kepada seorang presiden. 2. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan. 3. Statusnya berupa perseroan terbatas atau PT yang diatur berdasarkan undang-undang. 4. Modalnya berbentuk saham. Kelima, sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Keenam, organ Persero adalah RUPS, direksi, dan komisaris. 7. Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah. 8. RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan. 9. Dipimpin oleh seorang direksi.
10. Tidak mendapat fasilitas negara. 11. Tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan. Dan yang ke-12, hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata. Nah, ini adalah ciri-ciri dari persero ya, ada 12 macam. Kita kembali ke soal, bahwa soal ini yang ditanyakan yaitu adalah merupakan ciri-ciri dari persero ya, bahwa ciri-ciri dari persero. Kita lihat nomor 1 itu tidak ya, public service itu tidak. Terus nomor 1 dan 3 juga tidak, 2 dan 4 juga tidak. Sedangkan yang kelima yaitu adalah 3 dan 4 ya, jawaban yang tepat yaitu adalah pilihan yang D, 3 dan 4, sedangkan 5 yang 6 juga tidak. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, perhatikan contoh aktivitas di bawah ini. Pertanian menjadi sumber ekonomi utama masyarakat. Yang kedua, alat produksi yang digunakan masih sederhana. Ketiga, lembaga sosial yang sudah bervariasi. Keempat, pemilikan lahan dikuasai oleh bangsawan. Kelima, hubungan kekerabatan telah melemah. Berdasarkan contoh di atas, yang merupakan ciri-ciri masyarakat feodal adalah A123, B124, C135, D245, atau E345. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus mutlak tahu bahwa yang namanya feodal itu apa. Feodal itu definisinya apa. Maka kalau kita tidak mengetahui tentang feodal itu seperti apa, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang macamnya seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu bahwa yang namanya feodal yaitu berasal dari kata feodum yang artinya tanah. Dalam tahapan masyarakat feodal, ini terjadi penguasaan alat produksi oleh kaum pemilik tanah, raja, dan para kerabatnya. Sedangkan ciri-ciri dari masyarakat feodal itu yang pertama, pertaniannya sebagai sumber ekonomi utama masyarakat. Yang kedua, alat produksi yang digunakan masih sederhana. Yang ketiga, pemilikan lahan dikuasai oleh bangsawan. Nah, ini adalah contoh ciri-ciri masyarakat feodal. Sedangkan soal ini yang ditanyakan yaitu adalah contoh ciri-ciri masyarakat feodal. Yang mana ini yang tepat? Ya, tentunya yaitu adalah pilihan yang 1 ada tadi ya, 1, 2 juga ada, dan yang terakhir yaitu adalah yang keempat. Berarti pilihannya yaitu adalah pilihan yang B, 1, 2, dan 4. Yang keempat, pemilikan lahan dikuasai oleh bangsawan. Ini adalah contoh ciri-ciri masyarakat feodal. Lanjut ke soal berikutnya. Organisasi pergerakan tidak hanya didirikan di Indonesia. Organisasi pergerakan yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia di negeri Belanda adalah A. Himpunan Pelajar Indonesia atau HPI, B. Partai Nasional Indonesia atau PNI, C. Perhimpunan Indonesia, D. PNI Baru, atau E. Gerakan Pemuda. Nah, kita harus tahu ya bahwa yang namanya organisasi ketika didirikan di Indonesia itu sangat banyak sekali organisasi pergerakan yang didirikan oleh mahasiswa itu. Kita harus tahu apa yang namanya organisasi yang dihimpun oleh mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Bahwa organisasi pergerakan yang didirikan oleh masyarakat oleh mahasiswa Indonesia di Belanda yaitu adalah Perhimpunan Indonesia, yaitu adalah sebagai salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri di negara Belanda. Perhimpunan Indonesia ini didirikan oleh mahasiswa Indonesia serta orang-orang Belanda yang menaruh perhatian pada nasib Hindia Belanda yang tinggal di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia atau disebut juga Indische Vereniging atau IV berdiri pada tahun 1908 yang dibentuk sebagai sebuah perhimpunan yang bersifat sosial. Organisasi ini merupakan ajang pertemuan dan komunikasi antar mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Organisasi ini didirikan oleh yang pertama yaitu adalah Raden Mas Noto Suroto
Yang kedua Raden Panji Sostrokartono, dan yang ketiga yaitu adalah Raden Husein Joyodiningrat. Ini adalah pendiri-pendiri dari Organisasi Perhimpunan Indonesia. Saya ulangi lagi bahwa pendirinya yaitu adalah Raden Mas Noto Suroto yang pertama, yang kedua Raden Panji Sostrokartono, dan yang ketiga yaitu adalah Raden Husein Joyodiningrat. Kita kembali ke soal bahwa yang dimaksud dalam soal ini yaitu adalah organisasi pergerakan yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, yaitu pilihannya yang tepat yaitu adalah Perhimpunan Indonesia. Jadi pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang C. Nah, baik, itulah soal-soal yang guru daring bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.